iman dan kokohnya keimanan kita. Kenapa bab iman ini menjadi penting? Ya, iman dan takwa itu menjadi fondasi bagi kita yang umatnya Nabi Muhammad. Orang yang beriman itu menjadi dasar. Maka kalau kita nggak beriman, ya kita nggak akan bisa mengerjakan semuanya gitu. Pernah suatu ketika ada satu sahabat yang bertanya sama Rasulullah. Pertanyaannya gini, ya Rasulullah, kasih tahu saya satu kalimat yang tentang Islam yang saya ini nggak perlu tanya lagi lah sama orang lain gitu. Jelaskan sama saya tentang Islam itu seperti apa dengan satu kalimat. Insya Allah ini pertanyaannya kalau kita yang ditanya model gitu kita mumpet itu ya mikirnya. Rasulullah memberikan penjelasan cuman simpel. Amantu billah, berimanlah kepada Allah. Oh, pertanyaannya, pernyataannya sederhana banget. Amantu billah, tsumma istaqim, katanya Allah. Nah, Rasulullah menyampaikan berimanlah pada Allah, kemudian kamu beristiqomahlah dengan keimananmu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, iman itu apa? Gitu ya. Iman adalah yakin dan percaya. Percaya dengan penuh keyakinan. Itu orang yang beriman. Ada orang percaya tapi nggak yakin. Ada nggak? Hah? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Ada. Saya contoh deh biar gampang. Biasanya kalau pakai contoh kan lebih gampang masuk ya. Bapak Ibu kira-kira percaya nggak kalau saya bisa manah gitu? Tahu? Ya, bermain panah itu bisa? Percaya apa nggak? Percaya ya? Kalau bisa manah percaya nggak? Percaya nggak? Percaya gitu. Saya pakai tombak bisa nggak? Percaya nggak kira-kira? Saya pakai pisau, pegang pisau untuk nyembelih itu percaya nggak kalau saya bisa? Percaya ya? Percaya. Nah, terus pertanyaan berikutnya sekarang, orang yang percaya tok tapi nggak yakin itu belum beriman. Orang yang beriman itu percaya dan yakin. Yakinnya gimana? Nah, kalau yakinnya begini nih ujian yakinnya itu. Umpama ya, saya ini mana bisa mana? Saya pegang pisau bisa, ngelempar tuh cet bisa kena itu. Ya pokoknya. Pertanyaan saya sekarang, kalau saya bisa mana, Bapak Ibu percaya. Tapi percaya yakin apa enggak? Dibuktikan caranya gimana? Bapak Ibu saya suruh berdiri, terus di kepalanya taruh apel. Nah saya yang mana gitu ya. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ini berani berdiri, yang di atasnya itu ada apelnya, terus saya panah dari jarak nggak usah jauh dah, 5 meter aja gitu ya. Kalau Bapak Ibu yakin, oh aman nih, ini Yusron bisalah manah gitu ya. Saya berdiri beneran, berarti itu percaya dengan yakin. Maka orang percaya tok nggak pakai keyakinan itu belum beriman. Maka orang yang beriman itu dahsyat luar biasa. Nah kalau Bapak Ibu, kayaknya nih Pak Yusron ini melenceng nih kena jidatku nanti gitu ya. Kalau sudah takut, maka itu belum yakin. Dia hanya percaya hanya di lidah doang, di mulut. Maka orang yang beriman beda banget. Orang yang beriman itu mau melaksanakan atas keyakinannya. Maka di zaman Rasulullah, kenapa Rasulullah itu ngajarin Islam, ngajarin dakwah pertama kali, bukan diajarin bab sholat, enggak. Turun ayatnya itu pertama bab keimanan ini. Percayalah kamu bahwa yang menciptakan kita ini, yang memberikan rezeki kita ini adalah Allah. Yang kedua, saya adalah Nabi utusan Allah. Waktu Rasulullah menyampaikan waktu pada masa-masa awal, ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi nggak ngajarin itu cara sholat begini, enggak. Bukan di situ letaknya. Iman dulu gitu. Maka ketika beriman, Masya Allah, apapun yang diterima, diajarkan sama Rasulullah, diterima dengan baik dan dilaksanakan. Nah, kalau kita ini, kepercayaan kita itu karena lahir dari orang tua, bener ya? Kira-kira keimanan kita yakin apa enggak? Halo, Bapak, ini kayaknya Pak Suni itu ngawe-awe gitu ya. Coba saya tanya lagi,
Kita itu berimannya iman percaya dengan yakin atau cuma iman-iman saja? Ayo, koreksi diri sendiri masing-masing. Bentuknya gimana? Bentuknya gini ujiannya. Kalau kita beriman yang sungguh-sungguh, percaya dengan yakin, maka segala perintah Allah pasti kita laksanakan. Simpelnya begitu. Segala larangannya kita jauhin. Tapi kadangkala kita ini, misalnya ada adzan Allahu Akbar, terus kitanya gimana? Sebentar lah, sembuh lah gitu ya. Terus tiba-tiba langsung, loh kok bisa asar lagi gitu ya. Kenapa? Karena sudah lewat waktu. Nah, maka Rasulullah menyampaikan iman itu bisa naik dan bisa turun. Kapan iman kita naik? Ketika kita kumpul sesama orang-orang yang beriman. Coba Bapak Ibu rasakan, kalau kita duduk di tempat taklim gini, di masjid ya, kumpul sama orang-orang soleh, kira-kira iman kita bagus apa enggak? Bagus banget itu ya. Kalau dikasih tahu, dengerin tausiah ya, dengerin wejangan, dengerin kajian, itu kita manggut-manggut gitu ya. Luar biasa itu. Tapi pulang, apa yang terjadi kira-kira? Pulang belum tentu, karena yang di rumah suasananya berbeda, betul ya? Maka kenapa sih ketika iman kita turun, kita nggak boleh suruh kemana-mana. Sama Rasulullah diajarin, cari temenmu, cari saudaramu yang bisa membawa keimananmu lebih kuat. Makanya ketika para sahabat awal, as-sabiqunal awwalun, yang orang-orang awal mengikuti beriman pada Rasulullah, itu dia kumpulnya sama orang itu saja. Ketika Umar bin Khattab yang tadinya itu menentang Rasulullah, begitu sudah beriman, beliaulah yang akan melindungi Rasulullah. Yang tadinya itu dakwanya Rasulullah hanya di rumahnya, namanya Arqam, Darul Arqam. Kemudian akhirnya apa? Terang-terangan kemana-mana berani menyampaikan bahwa Rasulullah membawa risalah agama Islam. Tadinya takut, kenapa? Karena takut nanti tentang orang-orang kafir Quraisy. Tapi berikutnya dengan keimanan ini, kalau dia rendah, dia kumpul. Makanya kalau lagi ditentang, jangan kemana-mana, kumpul lagi. Makanya ada para sahabat tuh ketika ada imannya turun, dia tidak kemana-mana, cari sesama yang imannya bagus. Maka kita akan kembali bagus. Jadi dalam hal ini maka kita bisa mengevaluasi masing-masing. Iman kita sudah bagus atau belum. Orang yang beriman berarti ngerjain sholat kerjain, puasa ngerjain. Coba bayangin kalau orang yang nggak beriman, kira-kira berat nggak ngerjain puasa itu? Berat. Wah, malam ya, masih ngantuk suruh makan ya. Pas begitu siang sambil masak, kok ya lapar ya kan, godaannya banyak tuh. Tapi karena keimanan, kita langsung tuh biasakan. Oh, yang kayak gini nih aman. Saya sambil masak juga biasa. Bahkan sambil kerja berat pun, yang fisik keluar itu juga ringan. Kenapa? Karena keimanan. Yang berikutnya, sholat. Sholat tuh kira-kira berat apa enggak? Halo? Sholat tuh berat apa enggak? Berat. Kenapa? Itu 5 kali, ya kan? Nah, untungnya kok kita itu dikasihnya cuma 5 kali. Ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, perintah pertama itu bukan 5 kali. Berapa kali? 50 waktu. Coba. Itu kira-kira kita sempat masak apa enggak itu? Hah? Sempat healing apa enggak itu? Yakin enggak sempat itu? Sebentar mau dandan, sholat sih gitu ya. Mau foto sebentar, sholat lagi gitu. Kenapa? Karena 50 waktu sehari semalam. Maka Allah itu kasih itu diskonnya luar biasa. Dan umatnya Nabi Muhammad dikasihnya hanya 5 waktu. 5 waktu saja, itu berat apa enggak? Wah, berat ya. Prosesnya itu lama. Kalau sholatnya cepet ya. Yang lama itu prosesnya. Proses gimana? Menyiapkan mental, menyiapkan fisik, menyiapkan kita menuju tempat air wudhu, ya kan? Habis air wudhu kesiram, nyiapin sajadah atau berangkat ke masjid gitu. Begitu sudah Allahu Akbar, ringan apa enggak? Ringan.
Saking ringannya makanya lupa bacaan, ya kan? Yang diingat yang lainnya, gitu. Kunciku tadi, aduh di sana, aduh. Iya lo dompetku, aduh. Kayaknya itu kuncinya masih nyender di motor. Lah itu yang diingat tuh. Tidak lagi memikirkan bagaimana fokusnya sholat. Kenapa? Setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, Allah itu ringankan kita. Tapi ketika proses mau wudhu, Masya Allah, kira-kira berat banget apa enggak? Oh, coba cek masing-masing ya. Ya kalau udah depan laptop, aduh udah ini tanggung gitu ya. Sama lagi kuliah nih, dengerin. Kok kuliah materinya ruwet pula gitu ya. Kok adzan zuhur, Allahu Akbar. Ya Allah, ini gimana? Itu godaannya luar biasa. Begitu sudah langsung di offin kameranya, tinggal sudah. Habis itu balik itu dosennya wis hilang gitu ya. Jadi mau nanya lagi wis enggak tahu, paling tanya sama temen gitu. Kenapa? Jamnya jam pas. Kita lagi ada hajatan, lagi ada undangan, kok ada? Masya Allah, itu godaannya top ya. Itu urusan sholat. Maka orang yang beriman itu akan diringankan karena keyakinannya mau melaksanakan. Jadi kalau kita masih berat menunaikan sholat, wajar nggak? Wajar, manusiawi. Kita ini juga butuh proses hijrah. Ya, jadi tidak boleh kita langsung mengatakan apa dia itu Islami abangan, tidak boleh. Ya, karena yang abang itu bukan dia doang, ya kan? Termasuk bisa jadi kita yang menyacat itu kita juga abangan. Karena kita itu proses semua. Setiap orang hijrahnya akan ada proses. Dan tidak usah khawatir, Allah memaklumi. Maka Allah itu menyampaikan Islam itu diajarkan sungguhnya tidak memberatkan. Dan yang kamu mampu kerjakan. Kalau nggak mampu, semampumu. Karena setiap kita itu dikasih kemampuan masing-masing. Jadi kalau, tapi semangatnya harus sama. Mengerjakan karena keimanan harus lebih semangat. Cuma itu poinnya. Yang berikutnya sekarang, puasa sudah, haji dan umroh kira-kira kalau nggak pakai keimanan itu berat apa nggak? Berat itu. Sekarang saya tanya, jadi haji itu jadi tamunya siapa? Tamu Allah. Rasulullah menyampaikan gini, wal hajju wal mu'tamiru waftullah. Orang berhaji, orang umroh itu menjadi tamunya Allah. Maka ketika dia minta, inda'auhu, kalau dia minta, dia berdoa pada Allah, fa'ajabahum, pasti dikabulkan. Makanya apa saja yang diminta kalau namanya kita jadi tamu, pasti akan dikabulkan. Contoh, Bapak Ibu kalau hari ini dapat undangan sama Pak Prabowo untuk ke Jakarta, ya, pakai baju yang terbaik, terus undangannya ngapain? Menghadiri makan malam sama Pak Prabowo di Istana Negara, ya. Kira-kira seneng banget, opo banget, pengen hadir ke sana apa enggak? Karena dapat undangan. Yang ngasih undangan siapa? Pak Prabowo selaku presiden, ya. Nah pertanyaannya, tapi biaya tiketnya biaya Pak Prabowo, biaya dewi, ya. Terus nanti hotelmu di mana? Biaya dewi, ya. Tapi tak jamu, hari itu malam itu tak jamu makan malam. Cuman hari prosesnya mau ketemu di beliau gitu ya, tanggungan dewi, taksi, mau nginep di mana, biaya tiket gitu ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira masih semangat untuk ketemu Pak Prabowo apa enggak? Yang belakang, enggak, agak ada duit gitu. Ada orang yang bilang apa? Saya mau. Kenapa? Yang ngundang presiden. Karena undangan presiden tidak sembarang orang. Kok saya dapat undangan? Dikejar. Itu undangannya manusia, betul nggak? Tapi pertanyaannya sekarang, yang undangan manusia yang undang presiden saja, biaya berapapun kita keluarin. Pertanyaannya, kita haji umroh itu yang undang siapa? Allah. Allah itu ngundang, hei manusia datang sini Baitullah. Tolong datang semua ke sini. Kemana? Ke Baitullah ini. Nabi Ibrahim itu teriak di Jabal Abi Kubes yang sekarang jadi hotelnya raja-raja itu, yang kita habis sa'i keluar pulang. Nah, di situ tuh Jabal Abi Kubes. Nabi Ibrahim naik terus meneriakkan, wahai manusia, datang
datanglah ke Baitullah ini untuk menunaikan ibadah haji. Nah, pertanyaannya, kita ini mau datang ke sana apa enggak? Gitu. Kalau kita menjawabnya dengan keimanan, maka kita akan datang apa enggak? Datang. Keimanannya kenapa? Tapi kalau ditanya, terus biayanya gimana ya Allah? Biaya dewe, ya. Berapa ya Allah? Kalau naik haji 95 juta. Terus nanti hotelnya, yaitu 95 kamu cari sendiri hotelnya, nyari ya. Terus nanti di sana gimana tendanya? Nyari dengan 95 juta udah ada fasilitasnya, gitu ya. Terus gimana caranya untuk saya hidup di sana? Atur sendiri, gitu ya. Tuh, itu namanya undangan. Tapi nanti dijamin sama Allah, siapa yang datang ke sana, maka Allah akan ganti itu biayanya. Tuh janjinya Allah. Makanya sampai Allah menegaskan, faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang tidak percaya atas perintah ini, yang kufur atas perintah untuk berangkat haji, yakin nggak sih biayanya diganti sama Allah? Kalau sampai saya nggak percaya, Allah itu sampai menegaskan, saya nggak butuh hartamu semua, karena sungguhnya aku ini lebih kaya dari kamu, gitu. Sampai Allah menegaskan, nyindir. Kenapa? Karena kadang kita manusia berpikirnya apa? Tiketku gimana, hotelku gimana, kayak tadi itu. Kalau ada undangan Pak Prabowo yang belakang sana, moh, gitu ya, suruh biaya dewe, gitu, berat, gitu. Itu bedanya. Maka menjawab haji itu juga dengan keimanan. Tapi pertanyaannya, Pak, biaya itu berat banget. Pertanyaannya, karena bentuknya undangan, kira-kira Allah itu pilih-pilih apa enggak? Halo, pilih-pilih apa enggak? Iya, pilih-pilih. Pilih-pilih kepada orang yang memang niat benar-benar sungguh-sungguh. Itu satu. Yang kedua, niat saja belum tentu. Maka ada orang yang dia itu cuma nabung dikit-dikit, gitu, malah kepilih itu berangkat. Yang tahun ini itu ada yang ibu-ibu nabung 30 tahun jualan nasi apa ya di pasar gitu ya, tiap hari udah sembuh banget, tiap dapat jualan ditabung gitu ya, 30 tahun baru berangkat haji. Pertanyaannya, kita yang punya rezeki lebih, sudah bisa nabung lebih, bisa punya motor, kendaraan, rumah, malah justru kita lalai kadang, betul ya? Allah mampukan dia duluan berangkat. Nah, yang berikutnya, Pak, apakah berangkat haji itu harus pakai biaya? Enggak. Ada orang yang berangkat haji tanpa biaya, enggak ngeluarin biaya. Contohnya siapa? Saya. Ya. Saya itu tahun lalu berangkat haji enggak pakai biaya, dibiayai sama jamaah. Tahun lalu saya suruh bimbing kan dibiayai sama jamaah. 1% pun saya enggak keluar duit. Jamaah nitip, pokoknya ngumpulin, Pak Haji harus bimbing kami. Akhirnya berangkat. Maka ada orang-orang yang dikasih itu sama Allah kesempatan untuk kita sama-sama bisa menjadi tamu Allah tanpa harus keluar duit. Tahun ini ada nggak yang namanya haji, bahasanya kalau secara visa itu visa mujamalah bahasanya, visa undangan. Ada nggak? Ada, tapi itu juga spesial. Kayak tahun lalu itu misalnya seperti putrinya Yusuf Mansur, Firda, itu juga diundang sama pemerintah Saudi. Begitu sampai sana tugasnya apa? Menyampaikan informasi berkaitan dengan haji, tentang pelaksanaan layanannya di Arab Saudi kayak apa gitu ya. Jadi ada tugas khusus. Kalau sekarang visa furoda, orang bilang kan furoda undangan Pak, sekarang nggak ada furoda. Mulai tahun lalu Indonesia nggak dikasih jatah furoda ya. Jadi tahun ini kalau ada jamaah yang daftar haji pakai furoda, itu pasti sudah melenceng, sudah duitnya pasti ruwet gitu. Makanya harus hati-hati kalau nyari yang haji plus. Haji plus adanya hanya satu, haji plus porsi namanya. Jadi ada masuk kementerian, ada nomor porsinya, cuman itu plus. Jadi nggak ada lagi
yang furoda-furodan, yang mujamalah itu spesial pejabat-pejabat, itu namanya undangan. Makanya mesti hati-hati kalau ada yang berangkat pengen haji mau sesegera mungkin, bayarnya furoda. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu dikasih, ya tahun kemarin sudah gagal total Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia haji furoda visanya itu dijual sama travel-travel dan dijualnya over, maksudnya over ya nyari keuntungan lebih banyak. Makanya habis itu Saudi nggak mau. Saudi sudah kasih jatah tahun lalu, ternyata ini nggak didaftar-daftar, kuotanya nggak penuh. Kenapa? Karena sama travel di Indonesia dijual, jualnya beda-beda harga. Akhirnya apa? Nggak kelar-kelar nih, Saudi nunggu itu biar slotnya segera ketutup. Akhirnya karena Indonesia kelamaan langsung di close, nggak usah deh, dilemparlah itu kuotanya pindah ke Eropa. Di Eropa baru keluar hari ini sore sudah langsung full kuotanya. Tuh, karena kalau Eropa dibuka visa furoda hari itu, misalnya visa furoda itu keluar duit cuma 175 juta gitu, ya dijualnya ya 175 juta gitu. Jadi langsung hari itu yang punya duit daftar langsung, makanya kuota penuh. Tapi begitu di Indonesia, dari Arab Saudi ngeluarin duit 175, di sini keluarnya 300 juta. Makanya jamaah nggak dapat gitu, karena nggak ada duit yang siap 300. Begitu yang siap-siap ternyata kuotanya nggak bener juga, nggak penuh. Akhirnya apa? Saudi nggak mau. Saudi itu sekarang tertibnya luar biasa, Masya Allah. Ini urusan yang kesehatan sudah ditertibin. Maka jamaah haji yang tahun ini yang berangkat betul-betul harus fit. Kenapa? Yang sakit nyampe di Jeddah, kalau ada sakit kok itu ternyata datanya harusnya tidak istitoah tapi dilolosin, itu dokternya langsung dicoret, maka kena blacklist dokternya yang di dokter puskesmas. Ini sekarang dokter-dokter di dinas kesehatan ini lagi deg-degan semua, karena yang dari Jawa Timur itu terbang kemarin ada yang dipulangin gitu ya, di Jeddah itu dipulangin lagi gitu, jadi nggak jadi juga haji. Jadi kenapa? Karena risiko sakitnya, Masya Allah. Makanya banyak hal yang berubahnya drastis di Arab Saudi sekarang ketentuan, apalagi dengan situasi yang memanasnya Timur Tengah. Sekarang ini nggak boleh lagi nyembelih dam itu nggak boleh nyembelih kambing di tempat-tempat penyembelihan. Kenapa? Karena kalau nyembelih di tempat penyembelihan, Arab Saudi sekarang udah melarang karena banyak tipu-tipu. Jadi sekarang langsung di plus, siapa nanti yang nyembelih ke tempat penyembelihan hewan ditangkepin, bakal dikeluarin ke Jeddah. Makanya risiko tingkat tinggi. Yang berikutnya, sebelum Armusna nggak ada ziarah-ziarahan. Jadi sekarang fokus ibadah gitu ya. Kemarin ada yang KBH yang di Madinah gelombang 1 itu berangkat ziarah ke Jabal Magnet. Pas kena apesnya, habis itu kecelakaan, ada kebakaran bisnya, maka masalah. Terus akhirnya apa? Itu belum haji sudah kemana-mana. Maka dari kementerian langsung memutuskan jamaah dilarang untuk ziarah-ziarah sebelum puncak haji. Kalau setelah puncak haji dipersilahkan. Maka nanti itu kalau yang ziarah-ziarah yang dari sini programnya setelah puncak haji. Dan itu ziarahnya juga nggak boleh ke Taif. Kenapa nggak boleh ke Taif? Karena di Taif itu ada pangkalan Amerika. Siapa tahu nanti Irak ngirim paketnya itu salah nyasar gitu ya. Daripada nyasar COD gitu, makanya udahlah, nggak usah ke Taif. Jadi barangkali nanti kalau turnya ya di luar Taif ya. Jadi sekarang aturannya cukup banyak. Nah sekarang kembali, haji itu berarti karena undangan, itu harus dimaknainya karena keimanan. Kalau iman kita nggak kuat, daftar apa enggak? Enggak. Ngapain daftar Pak? Ruwet gitu, betul apa enggak? Tapi kalau kita iman, Bapak Ibu ukur sekarang keimanan. Kenapa kok saya harus daftar haji? Karena haji yang ke depan itu antreannya makin panjang. Pak, saya umurnya udah tua, 56 tahun, biarin. Kalau bisa punya porsi, kalau ada masalah nanti juga turun ke keluarga.
jadi warisan yang terbaik untuk anak istri, anak-anak, cucu itu adalah porsi haji. Tuh. Bagus apa enggak? Bagus. Nah, itu namanya kita menjadikan Islam secara kafah. Makanya Bapak Ibu yang belum mendaftar, sekarang siapin biar bisa daftar. Daftarnya itu gimana? Simpel. Daftar, orang yang niat daftar itu cuma satu, buka tabungan terus niatin, ya Allah, saya baru punya 200.000, tak buka wis, tapi untuk haji belum, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, nanti dimudahkan. Kenapa? Saking imannya, maka orang-orang yang nggak punya itu, tahun lalu 2025 itu ada pemulung yang bekas, pemulung bekas ya. Kalau tahun ini yang di Denpasar itu yang pedagang sate ya. Nah, makanya dimasukin di syuting terus di share ya. Pak yang di Denpasar Timur. Beliau ini dagang sate terus jadi satpam ngamanin parkir yang ada di sekolah TK di Darul Huda yang Denpasar Timur di yang Batu ya, di yang Batu itu beliaunya juga sama. Kalau dibilang susah, dia bilang, kalau dia tanya itu gimana Pak Haji kok bisa, alhamdulillah saya lama saya ini nabungnya dikit-dikit gitu. Karena apa? Kebutuhan anak juga harus selesai, kebutuhan hidup juga harus selesai, tapi saya juga pengen haji. Jadi keinginan haji itulah keimanan yang sungguhnya ya. Orang beriman mau menjalankan dengan yakin, maka imannya jadi yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan hari ini kita belajar keimanan biar kita mantep. Yang belum daftar bisa daftar, biar bisa dipanggil. Kalau ada yang mau nitip doa, nanti boleh dititip ya. Chat saja di grup, boleh doain saya ini. Nah, doanya kalau tolong saya didoain biar cepet dipanggil ya. Tapi yang jelas dipanggil apa ya. Karena panggilan Allah itu 3. Panggilan sholat, panggilan haji, panggilan kerahmatullah. Nah, nanti kalau cuma saya tolong didoain biar saya cepat dipanggil gitu ya. Nah, titik nggak ada koma. Nah, terus nanti begitu kita doa, ya Allah mudah-mudahan cepat panggil. Yang dengar malaikat maut, repot gitu ya. Waduh, malah duluan gitu. Makanya harus yang jelas. Yang kedua, kalau minta dipanggil untuk haji umroh, syarat pertama yang mutlak harus dilakukan. Kalau kita sakit, terus antri di dokter, terus kita duduk saja udah 2 jam nggak dipanggil-panggil, ya. Terus komplain sama perawatnya, Mbak, kok saya nggak dipanggil gitu. Pasti perawatnya nanyanya apa? Bapak ini namanya sopo, sudah daftar belum, gitu ya. Bapak ngomel-ngomel, kalau belum daftar, yo nggak saya panggil, bener ya. Maka syarat mutlak kalau Bapak Ibu pengen, Pak doain saya biar saya segera dipanggil haji, dipanggil umroh, maka Bapak Ibu harus sudah daftar. Perkara daftarnya belum nomor porsi, nggak apa-apa. Syukur sudah ada nomor porsi, maka Allah bisa percepat. Yang tahun ini banyak banget nih surprise. Ada yang karena kuota, ada yang mundur gitu ya. Akhirnya yang lompat, yang harusnya tahun depan tuh maju, nah itu tiba-tiba tuh. Makanya ada yang buru-buru medical check up, last minute tuh medical check up dikasih tahu, Bapak harus medical check up. Berangkat haji, gitu cuma ya, bolak-balik tapi dia dilakukan. Terus datang ke di mana, di medical check up di Wangaya ya. Begitu sudah medical check up udah selesai, seneng. Terus gimana langkah berikutnya? Ngelunasi Pak Haji, gitu kaget lagi. Lah kagetnya itu lebih kenceng. Kenapa? Karena duitnya belum siap ya. Tuh. Dan itu banyak tahun ini. Kenapa? Karena ada yang sepuh, ada yang sudah harusnya tahun ini nggak siap dana, udah mundur aja deh tahun depan. Itu banyak banget yang mundur tahun depan. Ya, yang kemarin itu berapa yang sudah ikut manasik karena ini bapaknya oke, ibunya nggak oke. Akhirnya saya harus barengan. Kalau bapak nggak saya dampingi repot. Dia tuh kalau makan nggak saya suapin nggak bisa, gitu ya. Ya udah mundur dia, ya.
Dia bertiga sama anaknya, bapaknya nggak istitoah. Dia bilang apa? Saya harus mundur. Padahal bertiga. Saya bilang, ibu berangkat aja sama anak. Tahun depan, insya Allah bapak ada yang dampingi. Enggak, bapak itu nggak bisa pak kalau nggak bareng. Biarin deh mundur. Akhirnya mundur. Padahal siap dana. Tuh. Tapi karena kesehatan, beliaunya akhirnya mundur. Ya, ada juga yang di Jawa Timur itu. Waktu medical check up, ya sebelum medical check up ini beliaunya ini tentara, namanya mantan tentara itu kira-kira secara fisik bagus apa enggak? Bagus gitu ya. Delalai gitu ya. Emang Allah itu takdirnya udah beda-beda. Mau medical check up malah jatuh, begitu jatuh stroke ringan. Nah. Jadi akhirnya apa? Nggak medical check up, terus dipaksain, saya harus medical check up. Begitu medical check up, akhirnya nggak istitoah. Begitu nggak istitoah, sudah sekarang udah siap-siap mau berangkat. Dia bilang, sehat saya Pak Haji, sudah bisa jalan-jalan, tiap pagi olahraga. Terus dia bilang, boleh nggak saya medical check up sekarang? Gitu ya. Padahal sudah jadwal mau terbang, ya nggak bisa. Maka itu banyak banget hal-hal yang di luar dugaan. Maka sesungguhnya yang harus dipersiapkan cuma satu nih Pak Bu, pantaskan diri kita untuk menjadi tamu Allah. Makanya ketika kita menjadi tamu, tamunya baik, Allah pasti ijabah apa yang diminta. Kalau kita jadi tamu, Bapak Ibu jadi tamu saya, Bapak Ibu cuma batuk, saya keluarin tuh air minumnya, ya kan? Terus begitu keluarin air minum, kok Bapak Ibu ngomong, ini kok air minumnya kayaknya cupang hidup Pak, gitu. Nah, berarti saya ngerti, pasti mintanya yang berwarna, ada kopi, sirup, gitu ya. Itu padahal tamu manusia, lah tamunya Allah lebih-lebih. Makanya kenapa kalau jadi tamu Allah itu fala rofata, wala fusuqa, wala jidala. Tidak boleh tiga hal ini. Dilarang keras, itu namanya tamu kurang ajar. Sudah dikasih pintu lewat jendela gitu ya. Nah makanya kalau jadi tamu Allah, apa saja pasti dijabah. Ada orang yang cuma batin saja, itu dijabah. Ya Allah kalau siang gini ini ada anggur, enak banget itu. Begitu balik hotel, ketemu orang yang bawa nenteng, bawa anggur. Wih, ternyata ibu belanja di mana? Saya nyari-nyari, nggak ketemu ini. Saya beli anggur Pak Haji mau. Oh, nah itu kayak gitu tuh. Akhirnya gitu. Nggak nolak gitu. Padahal itu memang begitu. Kita baru datin tuh. Allah itu yang menggerakkan tuh. Makanya banyak hal yang ketika itu kita berada di sana, surprise luar biasa. Makanya tahun lalu itu saya dapat keberkahan. Mudah-mudahan tahun ini juga sama. Tadi pun sama, belum kita mulai ini bola-balik HP saya daden-daden. Ini paling yang telepon itu ketua kloter, dokter, sama perawat. Kita itu bertiga, berempat selalu teleponan grup. Karena sebentar-sebentar ada kendala ini, sebentar-sebentar kendala ini, dan selalu diskusi. Terus tadi nyampein, kok kloter kita ini banyak banget ya yang risti lansia, ya, risiko tinggi, banyak banget. Obat-obatannya itu segabrek. Makanya kemarin di list dokter kloter itu membawa obat itu bisa sekoper sendiri. Kenapa? Karena tahu jamaah kita itu hampir 50%-nya punya risiko tinggi semua. Makanya terus kita bilang, ya sudah, saya bilang sama yang bertiga ini, kita syukuri alhamdulillah gitu ya. Kok alhamdulillah? Iya, karena kita berarti dipantaskan oleh Allah, dititipi orang-orang seperti ini. Berarti kita dianggap bagus, dianggap mampu. Maka kita hanya cukup satu, pantaskan diri kita. Jadi saya harus kuatin diri, saya harus kaki ini kuat, makanya harus olahraga gitu ya. Saya harus memaksakan diri, susahnya ya beratnya kita lakukan. Oke? Cukup pas. Sekarang kita berdiri Bapak Ibu. Nanti kami bertiga gitu ya, termasuk Pak Gianto turut serta